Mas Aldo silakan ada di sana. Berikutnya kita undang untuk pemeran Daddy James. Kita sambut, ini dia Wingky Wiryawan. Daddy yang satu ini malah beneran kepincut sama sugar baby-nya nih. Gayanya cool, auranya strong, dan pesonanya selalu jadi sorotan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wingky Wiryawan. Silakan Mas Ugi. Berikutnya kita undang pemeran Dharma. Tepuk tangan untuk Adipati Dolken. Perannya di sini cowok penyabar, sering nungguin istrinya selesai dapat biar dia juga bisa dapat. Apakah di episode berikutnya akan dapat? Kita tunggu minggu depan. Tepuk tangan untuk Adipati Dolken. Berikutnya kita sambut pemeran Mary. Tepuk tangan untuk Artada. Mukanya boleh baby face, tapi energinya nih entah kenapa sugar baby banget. Nah, pendatang baru yang satu ini langsung mencuri banyak frame. Tepuk tangan sekali lagi untuk Artada. Boleh tepuk tangan dong. Berikutnya kita persilakan untuk pemeran Tiara, ada Shakira Jasmine. Ini yang satu ini nih dari dunia musik sekarang masuk ke dunia drama. Sugar baby yang satu ini di teaser-teasernya kayaknya makin banyak screen time-nya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Shakira Jasmine. Dan juga kita sambut, ini dia pemeran Susan, ladies and gentlemen, Davina Karamoy. Davina lagi, ini mantap banget ya, selalu ada di mana-mana. Kalau misalnya Davina muncul, fix ada drama percintaan apa lagi nih, yang pasti kita udah gak sabar menunggu episode-episode berikutnya. Silakan tepuk tangan sekali lagi untuk Davina Karamoy. Dan juga untuk supporting cast yang sudah hadir sore hari ini, Yon Coko Hamida, Tommy Babab, dan juga Rachel Mikaela. Terima kasih udah hadir di acara sore hari ini. Kita persilakan Davina ke toilet dulu ya, sambil kita mulai untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin yang pertama kita pengen ngobrol sama Mas Aldo sebagai seorang director di video original series Sugar Baby. Mungkin kita pengen tanya juga adalah soal, kalau ngomongin soal fleksibel, pemain kan biasanya kadang-kadang suka nemu momen-momen yang spesial nih. Kalau dilihat dari hasilnya Sugar Baby, kelihatan banyak nih beberapa scene yang kayaknya punya extra magic gitu ya. Kalau misalnya Mas Aldo sendiri mungkin boleh cerita, ada nggak sih momen improvisasi dari para pemain yang justru menurut Mas sendiri ini bikin kayak adegan-adegannya? Silakan Mas. Oke, pertama terima kasih teman-teman udah ada di sini, udah nonton, semoga suka semua. Menanggapi pertanyaan itu banyak sih, banyak banget improvisasi dan banyak banget masukan dari para pemain di depan ini dan yang nggak hadir di sini gitu ya. Bisa kasih satu contoh, Dita itu idenya yang paling ngejen ke. Nah, terus ada banyak sih sebenarnya improvisasi karena pada dasarnya ini kan Sugar Baby is the story of broken people ya, like us gitu. Jadi kita berusaha untuk bukan memerankan tapi merefleksikan realitas gitu secara natural gitu. Jadi kalau dilihat juga dialognya juga mengalir dengan natural dan itu butuh banyak spontanitas dan improvisasi. Tinggal nanti dijagain sama-sama. Jadi kalau misalnya tanya apakah banyak improvisasi, banyak, tapi kita jagain bareng-bareng gitu sih. Tapi Mas Aldo sendiri membebaskan atau mungkin mengencourage untuk teman-teman castnya, kalau misalnya ada yang bisa diimprove itu nggak apa-apa banget. Selama masih dalam konteks yang sama gitu sih nggak masalah ya. Kita diskusi banyak sih selama reading juga kita banyak diskusi gitu ya. Salah satunya juga contohnya adegan James menceraikan Jessica. Itu kita justru rewrite scene itu karena setelah diskusi sama Wingky dan Ida waktu itu. Jadi sangat terbuka gitu ya. Selama itu bisa naikin level. Jadi pastinya banyak kejutan-kejutan lain di episode-episode berikutnya. Oh, of course. Alright, terima kasih banyak Mas Aldo, boleh tepuk tangan lu dong. Sama-sama. Selanjutnya kita pengen ngobrol barengan sama Mas Wingky atau Daddy James. Tapi gue panggil Daddy agak kaku ya. Mungkin pertanyaannya berapa kali retake? Episode atau scene yang main golf? Yang main golf. Serius nih, mungkin kita pengen, bukan itu, jangan dijawab, tolong jangan dijawab. Pertanyaannya lebih kalau ngomongin soal James sendiri, gimana caranya membangun chemistry, apalagi brotherhoodnya barengan sama Dodot di sini kan kelihatan kayak mereka best friend banget gitu ya.
Gimana cara chemistry-nya dibangun dan juga barengan sama cast-cast yang lain? Ini mungkin udah, kalau Dodot udah bosen dengernya kali ya. Jadi tuh pertama kali ketemu pas tahu lawan mainnya Adipati Dolken, gue tuh ngefans banget sama dia di film Possessive. Oke. Terus tuh gue pas gue nonton film itu gue bilang tuh bahwa someday gue harus ketemu nih orang dan gue mau beradu acting sama si Adipati ini. Jadi begitu pas tahu siapa lawan main gue, Adipati, terima langsung gue bilang. Oke. Dan begitu ketemu gue langsung ya udah 2 kali sih, berapa kali gue ketemu dia, gue suka banget gitu. Dia awkward gitu, cowok gitu. Itu salting sih. Salting. Nggak, tapi setuju gak dia bagus banget ya main ini. Tepuk tangan dong. Gokil, iya kan. Tapi nyambung tadi soal Chemistry ya. chemistry semua pemain banget ya, bukan cuma kayak gue sama Dodot aja. Aldo pun kayak misalnya yang tadi dibilang pas adegan gue cerai sama siapa Jessica, tadinya tuh panjang banget dialognya. Oke. Terus gue cuman mengaturkan bahwa sebenarnya ketika orang sudah ketahuan basah gitu, dan Jessica ini kan sebenarnya memang kan anak orang kaya banget gitu. Ya. Ketika misalnya tadi dialognya tuh kayak tuk ribut, yang semua itu dialognya saling berlawanan. Tapi setelah gue pikir sama Aldo ngobrol gitu dan sama penulisnya langsung di tempat bahwa nggak make sense kalau misalnya orang udah lagi ketahuan, pasti langsung cari alasan terkuat untuk membela diri, dan yang diomongin harus kena banget ke hati si istri gitu. Memang makanya dia kan nggak ada dialog kan, sama sekali hilang dialognya. Dia ngerasa bahwa emang bener sih, gue melakukan hal itu ke lu gitu. Kalau udah ketangkep basah gitu ya. Makanya cukup dengan ekspresi aja. Sometimes I think it's not about the dialogue, it's about the emotion yang deliver to the audience aja. Menurut gue kayak gitu. Kalau setuju, penulis setuju, Ida pun setuju, akhirnya jadilah scene itu gitu. Oke, jadi itu salah satu cerita di balik episode 1 yang pasti kita nggak bisa bocorin episode berikutnya ya. Bisa sih nonton kalau Express. Tungguin aja episode berikutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Wiki terima boleh kasih. tepuk tangan lu dong. Untuk Dharma berikutnya, Adipati Dolken di sini kan tadi udah di-mention juga sama Mas Wiki gimana dia adore you as an actor. Akhirnya mau kerja bareng, agak deg-degan ya dibilang kayak gitu. Iya. Lu respon lu gimana pas dibilang kayak gitu? Love you tuh gitu. Love you gitu. Love you too. Ya. Inaudible langsung inaudible. Jadi emang ini udah ke ratus ribu kali dia ngomong itu, gue selalu ngerasa tersanjung gitu. Oke, tersanjung. Iya tersanjung. Maksudnya ya keluar dari kata Winky ya gue happy banget sih maksudnya. Jadi ya. Jadi malah jadi beban ketika berakting bareng atau malah jadi semangat banget ketika berakting bareng? Kalau ketemu Winky emang ya dia salah satu aktor yang sangat apa ya, kawakan lah gitu di eranya dia juga kan. Gitu. Jujur bahasanya Gen Z sih, kawakan tuh Gen Z. Jadi emang waktu dapat lawan main Winky, oke, let's go. Gue juga sama, maksudnya kayak emang gue juga nonton film-film dia juga gitu. Jadi kayak ya udah, maksudnya gue trust sama dia, gue percaya sama dia ya. Pasti gue yakin kalau kita akan bikin yang terbaik lah gitu sih. Ngomongin soal Gen Z dikit nih ya, ceritanya gimana nih pengalamannya mengikuti energi para Gen Z yang ada di sekeliling lo ketika syuting ini? Oh gue juga masih Gen Z kok. Oke. Jadi Dia lebih Gen Z daripada Gen Z kok. Jujur. tanya yang masih Gen Z. Oke. Energinya nyama ini gimana? Apa ternyata di balik itu lo juga energinya sama? Sama. Ya Tanya. udah sama, gak usah trying gitu, emang emang jiwanya itu. Emang udah jiwanya. Gue sangat bisa beradaptasi dengan siapa teman-teman gue. Oke. Sering diajak bikin konten berarti ya pas. Oh sering, tapi gue tolak lah. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Adipati Dolken. Berikutnya kita pengen ngobrol barengan sama Mary. Arta ada di sini. Hai, apa kabar? Halo, baik. Gimana rasanya ngelihat lo ada di layar lebar seperti ini dan sebentar lagi ditonton di video sama banyak orang-orang di Indonesia? Langsung gaya lah. Gimana Langsung gayanya? gaya, langsung kayak halo, ini gua nih yang di sini nih, kayak gitu. Enggak bohong aku jawab beneran, aku Nggak- seneng nggak banget. apa-apa, tadi udah diambil sama media yang bagian Yang itu ini jangan di crop ya. Yang aku happy banget karena ini termasuk cita-cita ayah aku sih sebenarnya. Oke. Nah, almarhum ayah aku pengen banget aku kayak jadi artis terkenal gitu. Insight. Taruh Oke, Bang. boleh. Terus akhirnya sekarang udah, terus ya udah jadi hahaha aja sih. Oh gitu. Tapi ngomongin soal penampilan sendiri, dari sisi penampilan ketika acting dan lain-lain, ada kesulitan kah atau mungkin lo ngerasa ini adalah hidupku yang sebenarnya adalah acting gitu? Jujur, aku tuh
pas dikasih tahu perannya, aku kayak perannya lucu lagi, terus kayak disuruh, kayak aku ngeliatnya ada artanya. Ya. Cuma jadi aku awalnya tuh kayak oh kayak gini, ya gue bisa deh gitu kayak. Cuma kayak gini nih kayak gini, oh ini mah aku sehari-hari gitu. Tapi ternyata pas syuting beda banget. Ternyata harus kayak emosinya ada 1, ada 10, ada 15. Dan itu ternyata udah ada ilmunya gitu. Terus aku kayak oh berarti gue ilmunya belum ada tapi gayanya udah banyak gitu. Tapi enaknya berarti jadi learning by doing ya. Iya, dan aku banyak belajar sama mereka juga dan mereka juga aku ajarin. Oke. Wow. Wow. Terutama padel ya, Tak? Iya, Terutama padel kan. Davina juga kan ada scene padel, aku yang ngajarin. Sorry boleh ditukar mic-nya. Iya. Oh, gitu. Terus Adipati juga pernah ada lagi sedih, aku yang ngajarin. Oh, gitu. Iya, Kak Winky juga ada lagi emosi, semuanya. Jangan sampai disuruh di challenge acting loh langsung loh. Jangan. Jangan dong. Pastinya pengalaman yang seru banget dan kita nggak sabar untuk episode-episode berikutnya ya. Nggak sabar banget, seru banget, dan aku enaknya syuting pertama langsung ketemunya orang-orang yang asik banget, Kak. Ya. Jadi kayak sebenarnya orang-orang bilang syuting pertama aku jadi nggak ada cobaannya. Oke. Karena semuanya lancar. Oke. Kayak gitu, biasanya kan kadang ada cobaan ini, cobaan itu, cobaan ini, nggak ada. Oke. Berarti udah kejawab ya pertanyaan berikutnya ya, udah kejawab ya. Oh, udah kejawab ya? Udah. Ya pokoknya enjoy dah. Siap, tepuk tangan dulu untuk Arta. Terima kasih banyak yang memerankan Mary. Berikutnya, Shakira Jasmine di sini berperan sebagai Tiara. Hai. Kalau dari kamu sendiri sebenarnya tantangan terbesarnya apa? Mungkin boleh share. Alhamdulillah ya Nafikom. Itu dia. Tantangan terbesarnya bersin di waktu yang tidak Itu terduga. dia. Lebih besar sekarang tantangannya ada berapa syuting jujur. Untuk nahan batuk ini sehat selalu ya semuanya by the way. Amin. Kalau Gimana? Shakira kesulitan. Ya. Jujur buat aku tuh agak sulit untuk acting sebrutal itu. Belum sih. Nanti belum. Jadi nanti kalau kalian berlangganan harus ya. Nanti tuh ada episode-episode yang aku pertama kali kayak acting Spoiler. enggak belum, maksudnya kayak brutal Dua banget itu, lah episode gitu. Episode 2 emang ya udah pokoknya udah parah banget lah pokoknya. Nah, itu tuh pertama kali. Oke, Shakira nggak pernah kayak gitu, tapi Nah. pertama kalinya di episode 2. Emang iya? Oh iya. Nah, jadi kesulitannya menurut aku kayak untuk memberanikan diri beradu acting dengan lawan main aku dengan adegan yang memang bisa dibilang agak beda lah, dewasa gitu loh. Gitu. Tapi bersyukurnya karena dapat lawan mainnya ada Art, ada Davina, ada Kak Dodot, ada Kak Winky, dan dapat sutradaranya Mas Aldo. Jadi enak banget kerjanya. Jadi kayak sulitnya juga jadi nggak kerasa sulit gitu. Tapi transisi dari menjadi seorang musisi dan juga sekarang menjadi seorang aktris dan ditonton sama banyak orang gimana? Transisinya palu gada. Jadi apa aja, host juga aku bisa duduk di situ sebelah kamu. Boleh. Bantuin kamu nge-host juga nggak apa-apa. Jangan QR-nya banyak. Oh jangan ya, keyboardnya banyak. Seru banget sih, tapi itu proses yang luar biasa buat aku untuk bisa mencoba banyak hal di usia ini sekarang. Jadi, Nice, siap. Terima kasih banyak Shakira Jasmine, tepuk tangan dulu dong. Berikutnya kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Susan Davina Karamoy di sini. Halo. Yang pasti kita pengen tahu, terlepas dari proses syutingnya, sebelum itu kan pasti orang-orang tuh punya pendalaman karakter. Nah, kalau dari Davina sendiri sebenarnya mungkin boleh cerita nggak sih, apakah sampai kayak observasi real life behavior gitu ya, studi karakter, atau justru kayak dengar dari sutradara dan arahan dari teman-teman di balik layar ini udah cukup gitu? Sorry ya Kak, Ya. ini Arta suka ganggu dikit nih. Sorry. untuk karakter untuk karakter sendiri, Tenang, tarik nafas semua ya. Oke, tenangin diri lo ya. untuk karakter Susan sendiri, aku lebih banyak diskusi sih sama sutradara karena proses readingnya juga menurut aku sangat cukup untuk aku. Dan juga sebenarnya ada sih Kak, kita tuh bertiga ada momen girls night out. Jadi aku, Artade sama Shakira, kita tuh memang ingin mencari sugar baby dan Adi Ani gitu. Karena dua hal itu sangat berbeda. Dan bagaimana kita bisa menekan sugar baby yang make sense mungkin, dan memang apa ya, sugar baby itu gimana ya jelasin, nggak segampang itu kok. Jadi kita memang ada kriterianya, ada apanya, dan lebih ke itu sih. Kalau aku banyak diskusi sama Kak Aldo, sama pemain, sama juga mungkin ada sedikit lah ngambil referensi dari
beberapa orang. Oke, jadi ya pasti riset dilakuin juga, tapi diskusi barengan sama teman-teman di belakang layar. Iya, Mas itu Aldo lebih juga. banyak sih. Oke, Karena oke. kita just ke skenario-nya juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi Davina Karamoy. Berikutnya ke Mas Wingky lagi nih, kita pengen ngobrolin seputar adegan-adegan yang ada di episode 1 yang pastinya tadi udah kita saksikan. Yang paling penasaran adalah apakah ada momen yang rasanya awkward? Main golf kan? Itu Udah main aja dia langsung. Ini aku cuma baca skripnya aja ya. Ada nggak sih momen yang terasa awkward saat syuting? Adegan-adegan yang dewasa seperti bayar pajak, BPJS, asuransi gitu. Oke, jadi sedikit panjang dikit deh. Oke. Sugar daddy itu sebenarnya yang kalau tadi Davina bilang bahwa ada perbedaan antara ani-ani sama sugar baby, itu totally different things gitu. Ani-ani lu bisa, waduh, bahasanya ada yang anak di bawah umur sih. Oke. Sulit ya. Pokoknya intinya gini, ani-ani Kita biar mereka yang Oke. ya bisa ketemu di satu malam. Oke. Ya, Ya. paham ya. Ya. Kalau sugar baby itu sometimes banyak juga temen gue yang kayak sugar daddy itu terlibat perasaan beneran. Oke. Seperti kalau lu lihat sebenarnya maybe you think this first episode is lucu ya, fun gitu ya. Ya. See after sampai episode ke-8 lu akan ngeliat semua karakter tuh sangat deep banget sebenarnya. Oke. Lu akan ngeliat bahwa semuanya jadi punya reasonable yang memang salah intinya, it's wrong, tapi kayak kalau gue di posisi dia, mungkin gue akan kayak gitu. Karena teman-teman gue yang jadi, aduh sorry maaf, ya teman-teman gue yang sugar, Orang-orang itu di luar orang-orang itu sana. yang sugar daddy itu memang ada kayak family issues with the wife atau all the things lah, with the kids apa segala macam. Sugar baby ini tuh mengisi kekosongan gitu. Nah, somehow memang jadi akhirnya terlibat cinta gitu. Walaupun memang ada lust di situ. Lust itu maksudnya nafsu gitu ya. Yeah. Tentunya pasti. Dan biasanya itu memang ke belakangnya tuh mereka jadi lama, jadi pacaran gitu loh. Bukan yang cuma kayak ani-ani yang semalam gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya adegan awkwardnya sekali lagi dari pertama kali reading, aku sama Davina itu begitu pas ngeliat skripnya gitu, udah langsung kayak tahu bahwa oke, ditandain pakai stabilo merah gitu. Kayak yang scene terakhir. Itu ada suara apa tuh ya? Oke, ada goib di sini. Ya pokoknya, oke ini ada gini, kayak gini. Itu aku langsung straight to the point sama Davina kayak Dav, batasannya boleh sampai mana. Aldo pun juga menjadi ibaratnya wasitnya bahwa oke ini kita ngambilnya gini-gini aja ya. Yang penting, tapi memang kalau misalnya teman-teman lihat di sini yang tadi ending episode 1, Ya. terlihat banget si James itu nyerang Susan the way he kiss gitu. It has to be like that karena udah lama nggak ketemu kan. Terus Oke. kayak gitu dia kayak memang mencari waktu terus untuk dapat sama sini gitu. Oke. Ini jadi spoiler takutnya ya. Sebenarnya ekspresi dia pas yang waktu di sofa itu udah menunjukkan episode berikutnya. Oh. Dan ekspresinya James di sofa yang di scene sebelum penutup itu juga sudah menunjukkan episode berikutnya akan sebagaimana sekompleksnya gitu. Oke. Intinya seperti itu. So awkward things itu sering kita pas lagi ini, Gav maaf ya, punten gitu. Maaf ya, punten. Namanya juga kerja. Kita juga baru ketemu di project ini, jadi baru kenal Kak. Jadi baru kenal, ini punten kalau kayak gini boleh apa nggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa Kak, itu gimana ya gitu. Ya pasti awkward lah ya, gitu lah, jujur aja gitu terus. Dan Tapi itu take awal-awal nggak sih? Masih itu hari awal pertama ya? aku pecah nggak lo? Iya maksudnya bukan yang itu yang Oke. yang scene awal banget. Iya. Ya itu hari pertama pas gue bilang, yang maksudnya kalau misalnya itu seminggu 2 minggu syuting kan udah jadi kayak mungkin udah dekat. mulai Lebih ngobrol, cair, lebih lebih ngobrol. cair. Oke, make sense. Itu Aldo, oke siap scene pertama, dar gitu pas gue ngeliat pecah banget, gokil. Tapi maksudnya ya kita harus profesional ya. Iya. Ya kalau aku sama Davina udah emang pas ngobrol kita termasuk, bagi kita aktor adalah acting itu adalah sesuatu yang udah lu serahkan jiwa lu kepada karakter. Iya. Kalau ditulis seperti itu, director mau seperti itu, kalau gua I give all my soul to the character itu 200%. Gitu. Gua nggak peduli sama penonton, maaf ya. Maksudnya gua nggak peduli sama yang lihat. Kalau misalnya ternyata kok kayak gini apa segala macam, because the character needs me to be like that. Kalau gue sih gitu. Karena gue waktu dari kecil pun gue di Bandung di teater segala macam, kita udah terlatih seperti itu. Jadi ya udah, dan kebetulan Davina pun juga sangat terbuka gitu. Nah,
begitu selesai beberapa scene yang seperti itu, maaf, dan maaf ya tadi ya gitu. Kalau ada bensin lucu sih, punten-puntenan bahasa Sunda. Kayak lebaran jatuhnya minta maaf mulu. Oke. Tapi gue rasa yang nonton juga yang ini kan 18 plus ya, pasti harus udah ngerti ya. Hal-hal seperti itu kan sesuatu yang memang pekerjaan kita gitu. Gitu aja sih. Dan yang pasti ya kalian semua melakukan 100% bahkan 200% untuk karakter masing-masing ya. It has to be like that. Nice, boleh tepuk tangan dulu dong, Wingky Wiryawan. Berikutnya kita pengen ngobrol lagi barengan sama Dodot. Tadi udah sedikit di-mention sama Mas Wingky juga kalau ternyata emang setiap karakter di sini tuh ya relate sama kejadian yang ada di dunia nyata tuh seperti apa. Nah kalau misalnya karakter Dharma sendiri nih, mungkin menurut lo seberapa relate pengalaman Dharma ternyata bagi banyak orang di luar sana? Wow, ini kayak terlalu relate ya. Oke. Terlalu banyak relate. Ya, ini dari apa yang udah ditonton episode 1 aja tadi itu sudah nggak ngegambarin mungkin banyak orang yang punya di posisinya ada di posisi itu gitu sebenarnya. Di nyampe rumah dia udah di kepala dia, point of view dia, perasaan dia udah dia tuangin untuk usaha untuk keluarganya gitu, pas nyampe rumah nggak dihargain gitu. Itu pasti sering banget terjadi gitu. Mungkin sebenarnya cuma karena ada dua hal aja sih, dua point of view perempuan dan point of view laki-laki itu kan berbeda ya kadang-kadang ya. Cara kita menjelaskan, cara kita menyampaikan sesuatu tuh kadang-kadang tuh berbeda gitu. Mungkin point of view-nya istrinya Dharma tadi yang dimainin sama Jolin mungkin niatnya baik gitu supaya dia Motivasi, ya? makin termotivasi, makin giat lagi nyari uang supaya membawa nama keluarganya tuh harum gitu. Tapi kan di point of view Dharma mungkin ya aku udah usaha mati-matian supaya aku dapet ini, aku punya 2 digit gaji segala macam, itu kan sesuatu yang harusnya udah cukup untuk dibanggakan gitu kan sebenarnya gitu. Jadi ya kunci cuma komunikasi sih, dan menurut aku komunikasi pasti relate buat banyak orang yang ngalamin. Oke. Dan pastinya dengan episode-episode berikutnya makin jelas lagi relatable-nya sama barengan sama orang-orang di luar sana ya. Betul. Ya intinya adalah Dharma itu adalah cerminan orang-orang di luar sana sih sebenarnya. Nah, itu dia ya. Ada yang ngerasa sama kayak Dharma? Rino. Nanti kita buka, coba dicek di bawah sini nanti ada nomor buat curhat. Ya. Adik-adik dokter sekali lagi tepuk tangan dong. Kembali kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Arta di sini. Mungkin Arta tadi udah sedikit cerita pengalaman perdananya. Yang kita pengen tahu tuh sebenarnya sebagai orang yang perdana berakting. Ini perdana berarti? Perdana banget. Benar-benar pertama kali. Oke. Jujur. Bener-bener yang pertama banget. Oke. Apa nanyanya? Nanyanya adalah kenapa sih nada jujurnya tuh jaksel banget gitu. Coba jujurnya sekali lagi, Jo. Jujur. Nggak usah gitu. Ini pertanyaan gue adalah kita ngomongin soal lo sendiri akhirnya perdana acting gitu ya. Ada nggak sih momen yang lo baru sadar, oh ternyata berakting dan bikin sebuah judul tuh seperti ini ya? Ada lagi jujur. Iya, ada jujur. lagi. Jadi kayak gini Kak, aku kira kalau misalnya acting tuh misalnya kayak nangis terus kayak oke. Gitu. Aku kira kayak gitu. Aku kira ternyata tuh kayak yang serius banget. Makanya aku tuh awalnya takut untuk acting karena aku tuh malu untuk nangis, untuk marah, untuk ini. Karena aku takutnya tuh tiba-tiba kayak Arta, ini lu marah ya. 1, 2, 3, marah. Aku takutnya kayak gitu. Ternyata aktor-aktor yang udah pada senior ini ternyata mereka tuh kayak punya waktu untuk kayak kasih gue waktu, oke. Kayak gitu. Gimana? Kayak lagi dong. Kayak gitu. Aku pernah lihat Davina mau nangis soalnya. Ternyata ada tekniknya dan tekniknya itu beda-beda. Kayak gitu. Lu sendiri juga menemukan teknik lo ya? Oke, kita akan lihat sama-sama. Spill dong Kak. Nggak bisa, masih rahasia. Caranya beda banget soalnya. Oke. Nah, pokoknya aku ngelihat ternyata si pemain ini untuk ke cerita itu ternyata dia harus ngasih banget kayak batinnya gitu loh. Kayak dia harus ngelepas dirinya untuk ada di cerita itu. Kayak lagi sedih harus di situ banget ya gitu. Aku kira tuh kayak bisa main-mainan gitu. Ternyata enggak serius ya? Kirain aku tuh kayak acting-actingan. Ternyata acting. Artis-artisan gitu. Iya kan, artis-artisan. Penasaran ya gimana, kita tunggu episode-episode berikutnya ya. Langsung tungguin, lihat kaget tungguin aja. Mantap, Arta tepuk tangan lu dong.
Saya kira Justin nih, berikutnya pertanyaan kita pengen ngobrol lagi barengan sama lo. Kalau mungkin boleh, nggak usah seru. Ini kita pengen nanya seputar trio Sugar Baby. Kekuatan terbesarnya apa sih sebagai sebuah grup gitu? Kalau dari pengalaman lo, Sebagai Sugar Baby atau sebagai kita? sebagai lo melihat trio Sugar Baby Oke. ini, Jujur pertama jujur lagi kan? Nah, what's with the jujur thing? itu Itu- jujur banget. Itu a anak Gen Z muda, thing. itu It's anak a Gen muda. Z thing. Itu anak Iya. muda. Gen Z. Jadi muda juga harus mulai sekarang jujur. Coba gitu. dong, coba dong. Coba kasih Nanti lo. kalau lu tanya mulai kalau jujur gue akan gitu. Nanti di akhir kita punya kuis, sebutkan berapa banyak kes ini bilang jujur. Nggak ada. Silakan, saya kira. Menurut gue jujur powernya itu di chemistry sih. Chemistry pertamanya chemistry. Kedua lihat kita kurang centil apa kita bertiga. Ini udah centil mentok. Udah centok. Centil lentok, boleh. Udah centil banget dan kayak emang apa ya gimana ya? Kalau misalnya oke, bayangin sebagai Dedi nih, dari kacamata Dedi nih ya. Kalian masuk Dari dari kacamata kacamata Dedi. Dedi. Terus kalian lihat ada 3 Sugar Baby semantap ini. Wow. Emang mau ada yang nolak kita? Aku mau Gitu. mewakili teman-teman, Gitu. boleh aku jawab? Nggak usah. Boleh Nggak usah, banget, nggak usah. boleh banget, Aku nggak jujur. bisa nolak jujur. Udah langsung pertanyaan Jujur. berikutnya. Jadi gitu ya. Jadi Power. chemistry dan power dari Chemistry, teman-teman dari chemistry. grup Sugar Baby. Dan Sugar Baby Code pastinya. Oke, siap. Nggak sabar. Friendship. Episode-episode berikutnya sekali lagi tepuk tangan Syakira Jasmine. Pertanyaan terakhir untuk Davina Karamoy sebelum kita kasih kesempatan teman-teman media untuk bertanya. Kalau misalnya ngomongin satu adegan aja, ini berarti tanpa spoiler ya. Di episode 1 aja, adegan yang kalau menurut lo sendiri adalah paling Sugar Baby iconic moment. Dialog aja kali ya. Dialog. Ya. Jujur. Iya, jujur lagi. Jujur nggak ada di episode 1, Oke. tapi ada di trailer. Oke, ada di trailer. Ada dialog Tiara di mana dia ngomong Ani no, Sugar Baby yes. Itu yang Kalau orang gaul tahu, orang gaul nggak? Aneh, enggak biasa aja. Berarti kurang gaul. Yang gaul-gaul aja yang tahu. paham kan? Aneh, apa gimana? Jujur yang tadi gue jelasin ini. Itu dia. Jujur Ani karakteristik Anino. ya. Ani no. Ani no, Sugar Baby yes. Wow. Nah, Ya siapa yang berani jadiin itu di bio Instagram kamu? Tetap ada jujurnya ya. Tetap jujur Ani no, Sugar Baby yes. Yuk kita nggak usah disemboyanin. Ani, no, nggak usah. Tepuk tangan lu dong untuk para guest kita di acara sore hari ini di press conference kita. Sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman media untuk boleh bertanya, tapi mengingat waktu dan momennya juga makin menuju ke jam 6 sore. Jadi kita persilakan cuma satu media dulu untuk bertanya, karena setelah itu ada sesi doorstop interview setelah acara selesai. Mungkin ada teman-teman media yang ingin bertanya, satu pertanyaan aja. Oke, dari sebelah sana. Boleh perkenalkan diri dulu Mas, boleh silakan berdiri. Namanya siapa dan dari media mana serta pertanyaannya. Halo, selamat sore, saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya ke Mas Aldo. Sekarang kan di industri film kan untuk yang 18 ke atas kan ada intimacy coordinator ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan aktor. Nah kalau untuk di Sugar Baby ini melibatkan itu juga nggak sih untuk adegan-adegan yang lumayan intensnya itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Jujur, itu sudah kami pertimbangkan. Jadi memang pada dasarnya kita udah siapin gitu ya, intimacy coordinator during penulisan gitu dan prep. Terus kemudian setelah melihat perkembangannya, reading dan lain-lain, melihat chemistry para pemain, sebenarnya kalau buat saya pribadi sebagai saudara tuh ngasih ruang ke mereka tuh udah kayak ngasih playground ke anak-anak yang genius gitu. Jadi udah tinggal mereka main aja gitu. Dan setelah diskusi tentang pengadeganan seperti apa, shotnya akan seperti ini, adegannya akan seperti ini, kita bikin seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melibatkan intimacy coordinator waktu itu menjadi terlalu serius jadi mikirnya. Jadi kayak series ini menekankan itunya banget gitu. Sementara sebenarnya bukan itu isunya lebih ke yang lain gitu, yang lebih luas dan lebih relatable dan relevan buat penonton gitu. So akhirnya waktu itu sepakat sama teman-teman pemain semua juga gitu. Jadi akhirnya bagaimana kalau kita pastikan saja adegannya seperti ini, intimacy coordinator nggak perlu karena memang
nggak ada yang bikin mestinya nggak ada yang bikin gak nyaman, orang kita syutingnya ketawa-ketawa terus kok gitu, ya nggak sih guys? Iya. Jujur banget, jujur. Jujur, Gitu. sumpah iya. Oke itu. Gimana Mas? Sudah terjawab ya? Siap. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nanti kita bisa lanjutkan untuk teman-teman media. Kita punya sesi doorstop interview setelah sesi press con ini berakhir. Tapi sebelumnya kita pengen kasih kesempatan buat masing-masing teman-teman yang ada di depan ini. Dari Mas Aldo kita mulai. Lanjut ke Shakira, terus-terusnya. Pertanyaannya, satu kata untuk mendeskripsikan atau menggambarkan video original series Sugar Baby. Silakan Mas Aldo. Satu kata. Pikir dulu boleh nggak? Dari sana mestinya mereka tuh. Dari sana. Arta punya jawaban yang sangat spektakuler. Ya. Ini tuh Justru gol gongnya banget. di Arta. Oh gitu. Biar dia paling gila gitu, paling wow. Mikir, harus lucu ya Pak. Cuma satu kata gampang. Satu kata aja. Satu kata. Satu kata untuk video original Sugar baby. Sugar Baby. Wede. lama gua. Satu kata doang. Satu kata aja. Gitu. Satu kan. Mantap gitu. Oh gitu. Oke. Kak, tenangin diri lo. Tenangin. Ayo Kak Aldo, ayo, satu kata. 1, 2, 3. Itu ketawa udah absolute cinema, udah ketawa, oke. Lanjut Shakira. Shakira silakan satu kata. Belum. Satu kata ya, satu Ya, kata ya. satu kata. Satu kata, dua kata jadi satu aja. Apa tuh? Mata pancing. Wah, Yes. mata pancing. Mata pancing. Mata pancing gitu. Mata pancing. Oke, silakan. Kalau gue mah standar aja, manis. Manis, oke. Kalau aku gong. Gong. Mas Uki silakan. Problematik. Problematik. Oke, udah semua. Arta seru banget ini. Arta Ini yang lucu terang. banget sih. Arta udah mikirin dari 2 hari yang lalu. Iya, udah dari seminggu, Gue mau ketawa kemarin demi momen ini. Iya, ayo. Kayak udah tahu kan MC-nya bakal nanya gini kan? Iya. Gak tahu lagi. Satu kata ya. Satu kata ya. Apa tuh? Geli. Centil. Harus gitu. Nadanya Aku harus centil. Aku centil, jangan kayak gitu, jangan kayak salah dong. Mantep banget. Iya. Menggelitik itu, menggelitik. Siap, tepuk tangan dong untuk seluruh cast kita. Dan sebelum lanjut lagi kita pengen highlight satu hal. Kalau misalnya tadi kan kita udah nonton episode perdana dan kita udah dengerin ternyata ada soundtracknya. Nah, lagunya enak banget, vibes-nya juga nempel. Judulnya itu adalah Bad News. Yang bikin makin keren lagu ini dikomposeri langsung oleh Wingky Wiryawan. Tepuk tangan dong. Dan spesial hari ini bakal ada surprise performance. Nah, kita mungkin boleh minta teman-teman yang ada di depan boleh berdiri dulu karena kita pengen atur kursinya. Karena setelah ini, yes, hai Kristi. Hai. Apa kabar? Hai Kristi. Silakan dada-dada dulu, dada-dada teman-teman media. Kita langsung masuk ke ngobrol-ngobrol dikit nih sebelum kita nonton performance dari kamu, Kristi. Boleh dong. Sebagai penyanyi dari official soundtracknya yang judulnya Bad News, kamu tuh terlibat apa enggak untuk proses produksinya dan bekerja barengan sama Wingky Wiryawan, gimana ceritanya? Terlibat dong. Pertama aku mau bilang terima kasih banyak. DJ Wingky udah kasih kesempatan untuk aku. Selain jadi pengisi suara, aku juga sangat berdiskusi dengan Wingky untuk gimana ya cara taruh atmosfernya Sugar Baby untuk lagunya. Jadi ada kayak mengontrol karakter suara atau interpretasi liriknya gitu. Oke. Kalau ngomongin soal lagunya juga, di sini kan soundnya tuh elektronik dan juga rame Iya. banget gitu ya. Dalam proses pembuatannya dan kamu sendiri mengisi dan jadi penyanyinya gitu ya. Any challenges yang ada di sisi kamu sebagai musisi? Pasti ada fun challenge bisa dibilang karena karakter suara aku lumayan tebal. Jadi sangat harus hati-hati biar nggak kebentrok dengan suara elektronik disco ini gitu. Alright. Tapi jadi challenge yang apa ya? It's unique, it's fun gitu. Oke, jadi another fun song Pasti yang ya. akan dibawakan pada sore hari ini. Udah siap untuk nyanyi? Siap. Ini pertama kali aku membawa lagu ini loh. Jadi kalian yang Wow. nonton screening Sugar Baby sore ini,
exclusive preview. Wow. Langsung kalau gitu kita akan berikan kesempatan untuk menghibur kita sore hari ini. Momen yang dari tadi kita tunggu-tunggu juga buat kita nikmatin lagunya secara live. Langsung dari penyanyinya sendiri. The original soundtrack of Sugar Baby. Ladies and gentlemen, Bad News from the one and only Christy. You walk into the room, trouble in the sun. Eyes cut deep, but I'm looking like you. I look too good to be alone. Pull me closer to your ransom. Draw me to the darkness and to the unknown. How about you dressed up like a good time? Play along like it's not a crime. Tell me like the whisper and slowly just you and me tonight. Teman-teman di sini bisa bantu dance bareng. Kayaknya yang di belakang paling antusias deh. Yang di depan kurang, ayo dong. Jangan kalah sama yang di belakang. Cause they look so good and do so. What's a girl like me to do? I like the flame that kiss the blue. Let's start a fire we always do. Spinning fast, but we slow. Take off. Sekali lagi itu lagu yang dikomposisi langsung sama Wingky Wiryawan bekerja sama barengan sama Christy. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, berhubung Christy udah ada di sini, sekarang kita juga pengen ngajak main teman-teman cast dari video original series Sugar Baby. Mungkin boleh untuk kembali berada di tengah-tengah, kecuali Mas Aldo. Kalau Mas Aldo silakan istirahat dulu. Nah, kita pengen main game barengan sama semua cast dan juga barengan sama pengisi soundtracknya. Di sini ada Christy. Kita persilakan boleh di tengah-tengah. Kita pengen main game yang namanya Padel Pick a Secret. Nah, nggak padel beneran, nggak tiba-tiba di sini ada raket ya. Padel maunya padel ya? Jangan dong di studio. Jangan dong. Jadi di sini ceritanya kita ngasih kesempatan masing-masing teman-teman cast dan juga Christy di sini untuk langsung mengambil bola padel. Silakan langsung diambil satu-satu. Nah, di setiap itu tuh ada nomornya. Nah, nomornya itu akan gua tahu challenge-nya itu tuh apa.
Jadi masing-masing tuh beda-beda challenge-nya dan masing-masing beda nomornya. Silakan diambil. Tapi info aja nanti habis ini bolanya dibalikin lagi ya, jangan Iya. diambil. Silakan langsung diambil satu-satu. Oke, kita akan ada nggak? Habis. Bohong. Oke, nah kita akan mulai kalau gitu dari yang paling kiri. Silakan dari Dodot berarti ya. Lo boleh ceritain dan kasih tahu nomornya nomor berapa? Ini 6 apa 9 nih? 6, itu 6. Oh, 6. 6, lihat 6 itu berarti bikin gaya Dharma saat pasrah digoda trio Sugar Baby. Oke. Masalah Dharma gak pernah digoda sama Pernah gak? Pernah masa sih? Pernah sih? Pernah. Mas syuting ini gak sih mas? Nggak masalah. Mas 2 sampai 3 detik aja. 2 sampai 3 detik dong. Ekspresinya kayak gimana? Kayak yang kayak Udah siap? Langsung ke teman-teman media ke depan. Langsung 1, maju ke depan sini 2. boleh? Ya. Godain ya. Godain. Ya silakan kamera roll and action. Dharma ganteng banget, pasti rekeningnya tebel. Coba lihat jamnya, Traktirnya ampun jamnya ratusan juta, ya ampun. Ganteng banget sih Dharma. Traktir kita minum dong. Manis banget senyumnya. Ini bukan waiters kan? Udah gak sih? Tunggu dong, mati dong kan. Berikutnya silakan Davina nomor berapa? Aku nomor 3. Davina nomor 3. Tunjukkan cara kamu soft sell ke Daddy tapi versi lucu. Apa? Versi lucu. Iya. Soft selling ke Daddy. Oh, Aku baca cue card aja ya. Aku nggak tahu wow, ya. alright. Versi lucu. Iya. Atau terserah kamu bebas versi kayak gitu. Sesan Lemas aja. versi. Lemaskan aja ya. Oke. Ceritanya godain Dharma kan? Oke. 1, 2, 3 kamera roll and belum ke depan boleh ke depan. Oke ya. Kamera roll and action. Kamu dari tadi di sini. Aku jarang lihat kamu sih di sini. Kita minum ya berdua. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Dharma, dia tuh tim Dharma. Terima kasih Davina Karamoy. Berikutnya Syakira silakan nomor berapa? Nomor 2. Oke, kalau nomor 2 nih joget nih. Tunjukin Harusnya yang joget. sebelah saya. Yang Wow. Tunjukin joget Sugar Baby tapi 2 detik aja. 2 detik. Oke. Wow. 2 detik ya. Iya. Katanya pose bu, itu bu, nggak ada Itu mah gerakannya pose. bu. Itu mah ada sound effect-nya. Wow. 2 detik kan? Udah, Itu 2 udah. detik. Jangan Itu masih Nggak 1 salah. detik. Ya Jangan udah. 2 detik dong. Joget tapi singkat 5 aja. detik. 5 detik. Ayo. 1, 2, 3. Lagunya dong, lagunya mana? Ini lagu Ini nih. lagu nih. Eh. Wow. Wow. Oh jadi sama. Jadi sama dua itu bu. Arta silakan nomor berapa? Aku nomor 5. Nomor 5. Satu kata iconic Sugar Baby dengan gaya paling menggoda. Nah, Rrr. maju. Maju silakan. Jangan itu dulu apa ya? Sugar Baby atau pas aku atau semuanya? Sugar Baby aja nggak apa-apa. Sugar Baby. Oke. Apa ya? Kamera roll and. dia mikir dulu. Oh diskusi nih. Emang akrab sih. Trio Sugar Baby emang akrab sih ya. Saling support ya. Oke. Oke, 1. Bentar. Kristi udah mulai deg-degan nih, bentar lagi Apa ya? Kata-kata yang bukan di seriesnya kan kayak buat Iya. dari mulut Iya. aku Boleh, aja. boleh. Sugar Baby. Buat Yang ini- Sugar Baby. Buat Ada Sugar ada Baby. aksen Sugar Yes. Baby-nya. Yeah. Coba. Gong banget, gong Centil. Ini gong banget guys. Kamera on semuanya. Udah on. Apa ya? TikTok, jangan lupa TikTok. Kok tiba-tiba ngeblank sih? FYP nih, FYP nih, Buat FYP. Sugar Baby. Buat Sugar Baby. Boleh. Dari seorang Sugar Baby. Yang ani-ani no tadi tuh bisa tuh. Oh, Oke. bisa itu aja kali ya Ya biar, boleh. biar template ya. 1, 2, 3. Ani-ani no. Sugar Baby yes. Wow. Jangan banyak gaya kalau belum kaya. Bye kakak. Apa? Udah
Udah mah ada FYP nih. Kalau Kristi, tepuk lagi dong untuk Arta. Berikutnya Kristi, nomor berapa nih? Kayak Nomor nggak 1. keluar nomornya apa kayak challenge-nya juga. Udah panik. Berhubung sebenarnya di sini challenge-nya adalah apa aja tapi dengan gaya Sugar Baby. Nah, since you're a singer, Okay. boleh nyanyiin aja lagu Bad News, Okay. tapi ada accent Sugar Baby-nya. Oh, gitu ya, Oke, okay. boleh ya? Jadi ada manis. Ada manjanya, boleh. manja. Mungkin Boleh maju teman-teman dulu. Sugar Baby boleh tolong bantu ya. Yeah. Bantu doa boleh. Boleh kita Oke. kasih 1, 2, 3. Silakan Kristi. He walked into the room, trouble in a suit, eyes cut deep, and I'm looking all cute. Oh. Tadi lu tahan, tadi dia sampai gitu, gak ngerti apa artinya. Udah kak, ngeliatinnya kayak gitu kagum atau gak ngerti artinya? Gak ngerti yang kelihatan. Tapi jago banget bahasa Inggrisnya, jago banget Cing. Ini jago banget bahasa Inggrisnya Cing. Cannot, merendah mulu. Cek. I speak can broken English, yes. Kristi, terima kasih tepuk tangan untuk Kristi. Berikutnya untuk Mas Winky. Nah, Wah Mas ini Winky, gong banget sih, ini gong ini sisa banget. satu. Nomor 4. Oh, gede banget gua. Nomor 4. Nomor 4. Ini emang tinggal satu, tinggal nomor 4 doang. Untuk Mas Winky adalah tiru ekspresi. Pilih salah satu, mau Shakira, Davina, atau Arta, silakan. Di dalam peran di video original series Sugar Baby. Oh, panik. Oke. Ini Mas Aldo yang akan langsung menilai, karena kalau bagus dan mantap akan lanjut ke season 2. Suruh pilih dari Ada spin off ya. Suruh pilih dari 3 Sugar Baby ini. Iya, Ya udah, gue jadi Mary aja. silakan. Jadi Mary boleh ke tengah, boleh agak maju dikit. Ini ceritanya kaca ya. Iya. Habis yang baju tadi gitu. Iya. Ini gue kurang siap-siap ya. Ada terus. Itu kayak cacingan kayaknya deh. Boleh. Tepuk tangan dulu untuk Winky Wiryawan. Gokil. Terima kasih, itu dia challenge kita untuk sore hari ini. Dan sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, foto session. Nah, Yeay. yang pertama kita persilakan untuk para castnya boleh foto barengan sama teman-teman yang ada di sini.